mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman S.H. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman S.H. segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Sekali lagi, segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. 3. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama manapun. Desember 2016, saya menjadi koordinator lapangan aksi 212. Dalam acara tersebut, hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya. Bahkan Kepala BNPT yang saat ini menjabat juga hadir. Kalaulah tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Yang perlu digarisbawahi, beliau diundang dan tidak tahu menahu masalah baiat itu. Gitu. Andaikan waktu itu ada memang statement baiat atau seperti segala macamnya, saya yakin beliau akan menolak, karena yang beliau sampaikan pun di acara itu kontra dengan sepak terjang ISIS waktu itu. Ini terjadi di 2014 dan di 2015. Terus kenapa baru diusut sekarang? Itu jangka waktunya aja sudah 7 tahun, 6 tahun. Tidak ada tuh Munarman melakukan ini. Yang dalam masuk definisi, apakah Munarman melakukan ancaman teror? Apakah dia melakukan kehancuran objek vital strategis? Saudara Munarman yang saya kenal, apalagi Pak Kapitra ini juga kenal baik, ya kan? Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya. Dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian? Nah, ini saya ada buku. Bantah teroris, Munarman ungkit Presiden, Wapres, hingga Kapolri hadiri aksi 212 di Monas. Terdakwa kasus terorisme Munarman mengungkit sejumlah pejabat tinggi negara seperti Presiden Joko Widodo hingga Panglima TNI yang ikut menghadiri aksi 212 di Monas pada 2 Desember 2016 silam. Alasan dirinya memaparkan hal itu guna membantah dirinya terlibat dalam aksi terorisme. Hal itu disampaikan Munarman saat membacakan eksepsi atau nota keberatannya dalam sidang lanjutan kasus terorisme yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 15 Desember 2021 hari ini. Di hadapan majelis hakim, Munarman mengklaim jika keberadaan sejumlah pejabat tinggi negara yang hadir dalam acara 212 itu masih dalam keadaan baik-baik sampai sekarang. Sebab menurutnya jika dirinya terlibat aksi terorisme, maka semua pejabat yang hadir itu sudah tidak ada. Munarman awalnya membeberkan deretan pejabat yang hadir dalam aksi 212 di Monas 2016 silam seperti Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri hingga Kepala BNPT. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda dan beberapa menteri lainnya, bahkan Kepala BNPT yang saat ini juga hadir, kata Munarman yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah pindah ke alam lain imbunya. Munarman pun menceritakan saat itu dirinya dengan pejabat negara yang ikut hadir dalam acara 212 sangat dekat. Dia pun menganggap jika kedatangan para pejabat itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan aksi jika dirinya memang terlibat dalam aksi terorisme. Namun faktanya para pejabat tinggi negara aman dan baik-baik saja, bahkan bisa menjabat terus hingga saat ini. Karena sekali lagi pejabat tinggi negara ini hadir di Monas dalam acara yang digelar pada 2 Desember 2016 dan semua pejabat tinggi negara tersebut ada dalam jangkauan saya, kata dia. Ex-Sekretaris Umum FPI, organisasi yang dicap terlarang oleh pemerintah itu, menganggap jika kasus terorisme yang dijeratkan kepada dirinya hanyalah dagelan. Akal sehat orang waras sudah pasti melihat bahwa perkara aku hanya dagelan, sebab bertentangan dengan logika akal sehat. Munarman diduga merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 8 Desember 2021. Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada Mei 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat.
Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama. JPU menyebut Munarman terlibat kegiatan, misalnya di Sekretariat FPI Makassar, Markas Daerah FPI Laskar Pembela FPI Makassar, dan Pondok Pesantren Akhlakul Quran Makassar. Selain itu, di Aula Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Serangkaian agenda yang dihadiri Munarman itu, lanjut jaksa, dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, bahkan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain. JPU dalam surat dakwaan yang dibacakan turut membeberkan cara-cara Munarman merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. JPU menyebut Munarman mengaitkan kemunculan kelompok teroris ISIS di Suriah untuk mendeklarasikan setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi selaku pimpinan ISIS pada 2014. JPU melanjutkan, propaganda ISIS juga berhasil mempengaruhi beberapa kelompok di Indonesia. Misalnya pada sekitar tanggal 6 Juni 2014 bertempat di gedung UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan. Atas perkara ini Munarman didakwa melanggar pasal 14 JO pasal 7, pasal 15 JO pasal 7 serta atas pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang JO UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bacakan eksepsi, Munarman sebut kasus terorisme untuk cegah dirinya terlibat pemilu 2024. Terdakwa Munarman dalam nota keberatannya menyebut kasus terorisme yang menjerat dirinya sebagai fitnah dan rekayasa. Menurutnya hal itu dilakukan agar dirinya tidak berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ex-Sekretaris Umum FPI dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 15 Desember. Bahkan Munarman menyebut dirinya dijadikan target operasi sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial para buzzer, dalam rangka menjadikan saya sebagai target operasi untuk ditangkap dan dipenjarakan minimal hingga selesai pemilu 2024, kata Munarman. Munarman kemudian menyebut motif lain yang membuat dirinya terseret dalam kasus terorisme, mulai dari kritis atas pembunuhan 6 laskar FPI hingga adanya kebencian yang mendalam secara ideologis terhadap Islam, sehingga suara kritis dan aspirasi dari umat Islam harus dibungkam dan dimusnahkan melalui rekayasa yang sedemikian rupa, katanya. Munarman juga mempertegas motif kedua, yakni kasus yang dibikin agar dirinya melewati pemilu 2024. Dalam bahasa Munarman, ada komplotan yang menjadi Fir'aun yang takut kehilangan kekuasaan. Padahal terbesit pun dalam pikiran tidak ada, apalagi rencana menjadi pesaing mereka dalam kontestasi politik tersebut. Saya tidak punya agenda merebut kekuasaan mereka, tapi komplotan tersebut karena sudah sangat mencintai kehidupan dunia. Maka secara psikologi sudah menjadi seperti Fir'aun yang ketakutan kekuasaannya hilang, hingga memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi Bani Israel dan memfitnah Nabi Musa alaihi salam sebagai orang yang memecah belah bangsa, pungkas dia.